Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sebuah kebiasaan ketika akan menjalani ekspedisi jihad bersama kaum muslimin, yaitu mengundi siapa di antara istri beliau yang akan ikut dalam ekspedisi tersebut. Nah, suatu hari undian tersebut jatuh kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Ibunda Aisyah itu ikut dalam rombongan kaum muslimin. Nah, berangkatlah pasukan kaum muslimin berperang. Nah, singkat cerita, selesailah pertempuran dan rombongan kaum muslimin berkumpul di sebuah titik tidak jauh dari Madinah. Nah, malam itu Rasulullah memerintahkan pasukan untuk meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke Madinah. Nah, akan tetapi di saat yang sama Ibunda Aisyah keluar untuk suatu hajat tertentu. Ya, ketika hajat beliau selesai, beliau kembali ke tempat semula. Akan tetapi beliau tersadar bahwa kalung manik-manik pemberian ibunya yang biasa beliau pakai itu terjatuh. Nah, beliau pun kembali ke tempat tersebut untuk mengambilnya. Nah, sayangnya begitu beliau kembali ke lokasi, situasi udah sepi. Orang-orang sudah pergi jauh meninggalkannya. Nah, akhirnya beliau pun berhenti dan tertidur di tempat itu. Beberapa saat kemudian ada seorang sahabat Nabi, Sofwan bin Mu'attal. Nah, juga tertinggal oleh rombongan karena tertidur. Ya, ia terkejut melihat Ibunda Aisyah tertidur di tepi jalan. Nah, seketika Ibunda Aisyah terbangun, lalu buru-buru menutupi wajahnya dengan kain jilbabnya. Setelah itu, Sofwan menundukkan untanya sehingga Ibunda Aisyah bisa menaiki unta dengan mudah. Sofwan pun berjalan di depannya agar tidak menimbulkan fitnah, dan dua-duanya tidak berkata apa-apa. Begitu Ibunda Aisyah dan Sofwan sudah tampak oleh rombongan, ya, gosip pun beredar di kalangan kaum muslimin. Ya, Ibunda Aisyah digosipkan telah berbuat tidak senonoh dengan Sofwan, dan berita itu sampailah ke telinga Rasulullah SAW, suaminya. Nah, saat itu belum ada wahyu turun yang memastikan kebenaran berita tersebut. Rasulullah sendiri pun hatinya diliputi keraguan akibat fitnah yang ditimbulkan oleh sekelompok orang itu. Perlakuan beliau kepada Ibunda Aisyah pun tidak sehangat sebelumnya karena terganggu berita palsu tersebut. Ibunda Aisyah sendiri awalnya tidak tahu apa-apa mengenai berita tersebut. Tapi beliau merasakan sikap dan perlakuan Rasulullah yang tidak seperti biasanya. Padahal beliau saat itu sedang sakit dan membutuhkan perhatian lebih dari suaminya. Nah, setelah kondisi beliau lebih baik, beliau baru mengetahui kabar fitnah yang beredar yang mengunjingkan tentang diri beliau. Nah, seketika beliau merasa sangat sedih dan terkejut bukan main. Beliau tidak menyangka akan diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sejak hari itu beliau selalu menangis siang malam. Rasulullah SAW pun berusaha untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut dari orang-orang terdekatnya. Nah, hingga akhirnya, singkat cerita ya, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang membebaskan Ibunda Aisyah dari segala tuduhan keji yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kisah ini diabadikan dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 21. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah, kisah berita bohong atau yang sering dikenal sebagai hadisul ifki ini memberikan berbagai hikmah yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama, ujian terbesar yang dialami oleh seseorang selalu berkaitan dengan keluarganya. Ya, Rasulullah SAW sendiri pun mengalami gonjang-ganjing dalam keluarganya akibat fitnah dari luar. Ya, tapi mari kita perhatikan sikap beliau. Ya, beliau Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta percaya pada berita tersebut, tapi juga tidak berbuat gegabah. Nah, beliau tetap melangkah dengan penuh perhitungan sampai kebenaran itu terkuak. Beliau masih memberikan kasih sayang kepada istri beliau meski beliau sendiri dicekam keraguan. Nah, di sisi lain, beliau mengurangi porsi kasih sayangnya sebagai tanda kewaspadaan. Nah, namun meski begitu, beliau sama sekali tidak menzolimi istrinya karena termakan isu negatif dari luar. Ya, beliau tetap menyeimbangkan antara husnuzon dan waspada. Nah, yang kedua,
Berita negatif yang menimpa keluarga kita itu hendaknya bisa disikapi dengan penuh kearifan. Ya, tidak asal percaya dan termakan isu negatif, tapi tidak juga acuh tak acuh ya. Nah, alangkah bijaksananya kita ya bila bisa berbuat adil, yaitu tidak langsung percaya pada isu yang beredar, tapi juga tetap melakukan cross check sebagai bukti kewaspadaan. Nah, dari kisah ini kita juga belajar, tidak selayaknya seorang muslim menuduh orang lain berbuat zina atau yang semacamnya tanpa bukti yang kuat. Sebab ini menyangkut kehormatan dan harga diri seseorang. Ya, semoga kisah ini memberikan inspirasi dan bisa menjadi pijakan bagi kita dalam menyikapi masalah dalam keluarga kita. Ya, saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.